itu dia tadi pemirsa, kecombrang ternyata banyak sekali manfaatnya dan bisa diolah dengan bermacam-macam ya. Bisa jadi sambal, bisa jadi tumisan, bisa juga dimasak bersama nasi goreng, Dokter Haikal. Betul banget. Dan saya suka sekali tuh sambal jambak kecombrang atau sambal cumi kecombrang. Wah, itu mantap banget rasanya. Karena ini merupakan rempah, Dok ya, yang memang cukup banyak ditemukan di Indonesia, ada di Sumatera dan di Jawa. Nah, selain enak, apa saja nih manfaat kecombrang untuk kesehatan? Di tengah kita sudah ada Dr. Ida Gunawan, spesialis gizi klinik. Halo Dok, apa kabar? Baik, Dokter, apa kabar? baik. Tadi langsung amazing Dok, lihat bentuk kecombrang ternyata mirip sama bunga teratai ya, kalau lagi ngincup ya. Nah, jadi ini kecombrang ya Dok ya, ini yang Sumatera ya, ini yang Bogor Dok ya? Betul. Oke. Gedean Sumatera ya Dok? Kalau ini yang Ini besar Jawa. sekali. Ini tapi manfaatnya sama ya Dok? Sama ya. Jadi memang saya nggak ngerti ya, mungkin karena perbedaan dari tempat tanahnya, kesuburan tanah, iklim itu pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ya. Iya. Dok, ini ada yang mengatakan Dok, jadi karena masyarakat itu suka sekali mengkonsumsi bahan-bahan alami ya. Betul. Contohnya kecombrang ini. Betul. Jadi ada yang mengatakan kalau kecombrang ini dapat mencegah kanker. Fakta atau mitos Dok? Ya ini sebetulnya fakta ya. Fakta. Tapi saya harus jelaskan dulu. Penelitian kecombrang ini luar biasa banyaknya karena ini kan adalah herbal untuk orang-orang di daerah Asia. Ternyata ini adalah produk asli Indonesia, baru tahu ya. Aslinya dari mana? Kalimantan. Oh, jadi memang dari Kalimantan. Iya, dari Kalimantan, kemudian tersebar di hampir seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Sumatera sampai ke ujung sana ya. Jadi memang luar biasa ini. Oleh karena itu sebagai orang Indonesia kita harus wajib tahu apa ini kecombrang ya. Betul banget. Dalam penelitian kecombrang ini luar biasa banyaknya, termasuk penelitian pada sel kultur. Nah, dokter Haikal pasti tahu ya. Kalau penelitian kedokteran itu ada tahapnya, nggak bisa langsung kasihkan ke orang tuh nggak bisa. Ada penelitian pada sel dulu, kemudian nanti pada hewan coba, baru pada manusia. Jadi ada tahapannya. Penelitiannya membuktikan bahwa ekstrak dari bunga ini, kembangnya kecombrang, ini tinggi akan antioksidan. Namanya golongan flavonoid, ada juga golongan fenol, quercetin, dan sebagainya, serta fitokimia. Dan dalam penelitian dengan cawan Petri tersebut pada sel kultur, dia bagus sekali menghambat pertumbuhan dari sel kanker, terutama sel kanker payudara. Oke, tapi harus diolahnya seperti apa dokter supaya ada manfaat untuk sel kanker? Sebetulnya kalau dalam makanan kita, karena dia adalah herbal atau bumbu yang digunakan ya dimasak seperti yang dicontoh-contohkan tadi saja. Cuman pertanyaannya berapa dosis yang bisa dipakai kalau buat manusia? Memang pada penelitian manusia itu belum dilakukan terhadap kanker. Tapi yang sudah dilakukan dan terbukti adalah pada penelitian sel kultur. Dia mampu untuk menghambat pertumbuhan dari sel HeLa. Itu adalah sel kanker pada manusia. Ya. Oke, jadi itu ya dokter ya. Betul. Penelitiannya. Nah dokter, tadi kan dokter juga bilang ya dokter ya manfaat lainnya ternyata memang banyak banget. Ini ada fakta dan mitos berikutnya dokter. Ini katanya kecombrang bersifat antibakteri dan juga anti jamur. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, ini juga fakta. Fakta Luar biasa ya. Jadi Jadi herbal dari seperti ini ya, mulai dari yang bisa dimanfaatkan ya, mulai dari bunga, batangnya, akarnya, dan bahkan daunnya. Kadar antioksidan memang paling tinggi ada di kembangnya ini. Kembangnya kecombrang ini paling banyak. Sedangkan pada daunnya, pada batang dan akarnya dia mempunyai efek cukup besar juga untuk antibakteri dan antivirus ya. Jadi pada penelitian lagi, kembali pada penelitian ya, penelitian yang di laboratorium itu dilihat barang-barang seperti ini diambil ekstraknya. Jadi diambil sarinya, kemudian dilihat pada sel-sel kultur itu yang dikasih dengan E. coli. Kita tahu kalau tes resistensi ya. Jadi ada plate agar-agar gitu, kemudian dikasih bakterinya. Salah satunya adalah E. coli ya. Kemudian Staphylococcus aureus. Lalu diambil ekstraknya, ditaburkan di sana. Ternyata dia mampu menghambat pertumbuhan dari E. coli. Ya, sampai 80%. 80% Sampai tinggi juga 80, ya, dok, cukup ya? bagus sekali ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Berapa dosis yang diperlukan? Sampai saat ini memang penelitian untuk manusia nggak ada karena dianggapnya ini digunakan sebagai herbal atau bumbu makanan kita. Jadi tidak khusus orang hanya bikin jusnya aja diminum. Biasanya itu adalah bagian campuran makanan ya. Misalnya teri kecombrang, nasi goreng kecombrang ya. Seperti itu. Jadi
Kalau mungkin, kalau kita gunakan, ini kan sudah digunakan nenek moyang kita turun-temurun. Iya. Artinya sampai saat ini pun kondisinya semua baik kan, tidak ada sesuatu yang aneh. Jadi penggunaan untuk kita itu sebetulnya secara turun-temurun penelitian yang tradisional itu sebenarnya sudah terbukti juga baik untuk kesehatan kita. Ya. Jadi memang sangat luar biasa ya kecombrang ini ya, punya sifat antibakteri dan anti jamur. Nah, ini ada juga dok yang mengatakan kalau rutin mengkonsumsi kecombrang dapat menghilangkan bau badan dan bau mulut. Nah, ini fakta atau mitos dok? Nah, ini mitos. Nah, ini mitos ya. Kenapa? Karena kecombrang ini sudah pernah makan belum? Ini luar biasa wanginya. Jadi kalau nanti dipotong-potong, dia mempunyai wangi yang spesifik sekali ya. Wangi kecombrang. Kalau saya suka sekali dengan kecombrang. Jadi karena wanginya itu sehingga membuat mulut itu menjadi sepertinya bau mulut itu akan ketutup seperti itu. Jadi orang mengatakan karena dia mempunyai wangi yang khusus, seperti Anda minum mint itu loh, air mint, daun mint ya. Nah kalau daun mint kan wanginya pedas gitu ya. Kalau ini khusus banget wanginya. Maka dianggap oleh orang awam bahwa dia mampu menutup bau-bau atau rasa yang tidak enak. Padahal dalam penelitian belum ada buktinya. Ya. Padahal enggak ya dokter ya? Ya. Oh jadi karena konsumsi terus itu memang si wangi ya dokter, tadi kita udah lihat ya? Wangi sekali. Ya. Dokter nih ada fakta dan mitos berikutnya nih dokter nih. Ini katanya konsumsi kecombrang baik banget bagi ibu menyusui. Ini fakta atau mitos? Tapi jangan dijawab dulu dokter. Ibu-ibu dan bapak-bapak penasaran kan? Tapi sesaat lagi kita akan temukan jawabnya. Tetap di Hidup Sehat.